Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dan saya dari kelas T4810 juga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus berjudul Design of Radiation Therapy yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hillier dan Lieberman edisi tahun 2021. Kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana metode operasional research, khususnya linear programming, itu bisa digunakan dalam dunia medis untuk membantu proses pengambilan keputusan yang sangat penting, yaitu dalam merancang terapi dan radiasi bagi pasien kanker. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Desain radiasi terapi. Nah, kasus ini bermula dari seorang pasien bernama Mary. Mary didiagnosis menderita kanker di area kandung kemih atau yang disebut gall bladder lesion. Nah, untuk mengobatinya, Mary akan menjalani terapi radiasi, yaitu proses penembakan sinar radiasi ke bagian tubuh yang terkena kanker dengan menggunakan mesin khusus. Nah, sinar radiasi ini akan melewati tubuh, menghancurkan sel-sel kanker, namun juga berpotensi merusak jaringan sehat di sekitarnya. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya memberikan dosis radiasi yang cukup tinggi untuk membunuh sel kanker tanpa melebihi batas aman bagi jaringan sehat. Karena itu, kita membutuhkan desain terapi yang optimal. Dan disinilah konsep program linear digunakan. Kita ke slide berikutnya. Nah, tujuan dari perancangan terapi ini adalah yang pertama, kombinasi arah atau sudut sinar radiasi yang akan digunakan. Lalu yang kedua adalah intensitas atau dosis masing-masing sinar. Hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan distribusi dosis terbaik, yaitu dosis yang cukup untuk menghancurkan tumor, namun tetap aman untuk jaringan normal. Nah, ini adalah bentuk nyata dari penerapan metode kuantitatif dalam dunia medis, di mana matematika membantu menyelamatkan nyawa. Di slide berikutnya, ini kita akan memformulasikan permasalahan ini dalam bentuk model linear program. Misalkan nih, X1 itu dosis pada titik masuk untuk BIM 1 dan X2 dosis pada titik masuk untuk BIM 2. Lalu fungsi tujuannya ini adalah untuk meminimalkan total dosis yang diserap jaringan sehat, yaitu minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan tiga kendala utama. Tuh, yang pertama ada 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 itu harus kurang dari sama dengan 7. Nah, ini untuk batas jaringan sehat. Lalu ada 0,5 X1 dan 0,5 X2 harus sama dengan 6. Ini untuk kebutuhan dosis tumor. Lalu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Ini adalah batas penyebaran dosis. Semua variabel harus bernilai non-negatif. Dan model ini akan kita selesaikan menggunakan metode simplex. Oke, sekarang kita jawab. Jadi, aku akan menjelaskan jawabannya itu agar metode model ini bisa diproses dengan metode simplex, kita ubah dulu menjadi bentuk standar. Caranya adalah dengan menambahkan variabel slack dan surplus sehingga semua kendala menjadi persamaan. Hasilnya 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 tambah X3 sama dengan 7. 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 kurang X4 itu sama dengan 6. Dan fungsi tujuan menjadi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 tambah 0 X3 tambah 0 X4. Dan pada tahap ini kita sudah siap untuk menyusun tabel simplex awal. Oke. Nah, beberapa kendala memiliki tanda sama dengan dan lebih dari sama dengan.
Untuk itu, kita perlu menambahkan artificial variable agar metode simplex itu dapat berjalan. Nah, tambahkan variabel X5 dan X6 sebagai artificial variables dan tambahkan penalti besar M pada fungsi tujuan. Jadi, minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 tambah 0 X3 tambah 0 X4 tambah M X5 ditambah M X6. Dan dengan demikian persamaan akan menjadi 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 tambah X3 sama dengan 7, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 tambah X5 sama dengan 6, 0,6 X1 tambah 0,4 X2 kurang X4 tambah X6 sama dengan 6. Tujuannya adalah agar nilai X5 dan X6 dihapus dari basis saat solusi optimal tercapai. Nah, oke, lanjut di iterasi satu ini. Sekarang kita masuk ke tahap penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Nah, jadi tahap pertama itu kita tentukan variabel basis awal yaitu X3, X5, dan X6. Lalu tahap kedua kita hitung CJ dan ZJ untuk mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh terhadap penurunan nilai fungsi tujuan. Variabel yang memiliki nilai CJ kurang Z sampai ZJ paling negatif akan masuk ke basis. Nah, lalu tahap ketiga, kita lakukan operasi baris elementer untuk memperbarui tabel simplex. Ini dilakukan berulang kali dalam beberapa iterasi hingga semua nilai CJ sampai ZJ bernilai 0 atau positif. Nah, setiap iterasi pendekatan kita harus ada pada solusi optimal. Walaupun perhitungannya cukup panjang, intinya metode ini memungkinkan buat kita itu mencari kombinasi dosis sinar yang paling efisien secara sistematis. Nah, ini ada hasil iterasinya. Jadi setelah dilakukan 3 kali iterasi diperoleh, nah ini. Nah, jadi setelah dilakukan 3 kali iterasi diperoleh hasil optimal X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 4,8. Nah, seperti yang bisa dilihat, lalu artinya berarti semua dosis radiasi sebaiknya diberikan dari beam 1 sebesar 12 kHz, beam 2 tidak perlu digunakan karena kontribusinya tidak menurunkan nilai Z, dan terakhir, total dosis radiasi yang diserap jaringan sehat adalah 4,8 kHz yang merupakan nilai minimum. Dengan demikian, desain terapi ini dianggap paling efisien dan aman bagi pasien Mary. Lalu yang terakhir nih, ada di kesimpulan. Oke, dari hasil perhitungan, kita bisa melihat bahwa hanya menggunakan satu arah sinar saja bisa memberikan hasil terbaik. Ini menunjukkan bahwa keputusan medis bisa dioptimalkan melalui pendekatan matematika kuantitatif dengan linear programming. Dokter dapat menentukan kombinasi sinar yang memberikan efek maksimal pada tumor tanpa harus melakukan uji coba langsung pada pasien. Dan pendekatan ini juga bisa diterapkan pada kasus medis lainnya, seperti perencanaan dan kemoterapi, pengaturan jadwal operasi, dan menentukan sumber daya di rumah sakitnya. Oke, lalu terus enggak hanya itu, mungkin kesimpulan dari studi kasus ini adalah yang pertama nih, linear programming itu dapat membantu proses perancangan terapi radiasi secara efisien dan terukur. Hasil optimal juga menunjukkan bahwa beam pertama itu memberikan hasil terbaik dengan dosis 12 kHz. Dan terakhir, dengan solusi ini, jaringan sehat tetap aman karena dosis yang diserap hanya 4,8 kHz. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan presentasi tentang kasus design of radiation therapy ini, semoga penjelasan ini juga dapat menambah wawasan bagi kita semua tentang bagaimana sih metode matematis digunakan untuk pengambilan keputusan nyata di dunia medis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.